Halo teman-teman, perkenalkan saya Mulia Dharma. Di sini saya bersama teman-teman akan menjelaskan sedikit tentang hak tolak, hak jawab, hak koreksi, dan off the record dalam hukum etika penyiaran. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Secara tegas disebutkan ada 3 kategori hak yang harus berjalan seimbang dan wajib dipegang teguh oleh seorang wartawan, perusahaan pers, tidak terkecuali oleh masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan judul di atas, maka ini bisa terjawab melalui pasal 1 angka 10, angka 11, dan 12 dalam Undang-Undang Pers. Ketiga, hak itu adalah hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Untuk lebih jelas mengenai fungsi-fungsi dan tujuannya, simak video ini hingga selesai. Baik teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pers, pada dasarnya ada 3 hak kewajiban yang diharapkan dapat berjalan secara bersamaan dan wajib dijalankan oleh perusahaan pers dan juga jurnalis itu sendiri, bahkan bagi masyarakat sekalipun. Hal ini terimplementasi dalam pasal 1 angka 10, 11, dan 12 Undang-Undang Pers, yaitu hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Hak tolak. Hak tolak diartikan sebagai hak bagi wartawan atas profesinya untuk menolak serta mengungkapkan identitas maupun nama dari hal yang harus dirahasiakan atau sumber berita. Selanjutnya adalah hak jawab. Hak ini melekat pada diri masyarakat atau seseorang maupun kelompok masyarakat untuk memberikan jawaban, tanggapan, maupun hal yang sifatnya sanggahan atas berita yang merugikan nama baiknya. Dan yang terakhir adalah hak koreksi. Hak koreksi adalah hak untuk membetulkan atau atas kekeliruan informasi yang memberitakan oleh pers. Hal ini baik menyangkut tentang orang lain maupun diri sendiri. Pelaksanaan dari hak-hak ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 dan 3 UU Pers mengenai pers yang memiliki kewajiban untuk melayani hak jawab serta hak tolak. Hak tolak ini dikuatkan pada pasal 4 ayat 4 dengan bunyi dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan publik, maka wartawan memiliki hak untuk menolak. Terkait implementasi, hak tolak dijabarkan dalam pasal 4 ayat 4 yang memaparkan bahwa tujuan hakiki dari hak tolak adalah agar pencari berita atau wartawan dapat melindungi sumber informasinya, yaitu dengan cara menolak untuk memberikan identitas dari sumber informasinya. Hak ini bisa digunakan dalam beberapa kepentingan, diantaranya saat wartawan dimintai keterangan oleh pejabat, penyidik, dan atau diminta menjadi saksi dalam pengadilan. Walau hak ini tidak bisa berdiri tegak jika menyangkut keselamatan negara maupun keterlibatan umum yang diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua adalah hak jawab. Implementasi pelaksanaan hak jawab tersebut dapat dilihat pada pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6. Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers atau Kode Etik Jurnalistik sebagai Kode Etik Wartawan yang baru, yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam artikel hak jawab dimuat Hendro Priyono tak akan tuntut di Jakarta Post. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran 1. Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Yang ketiga, proporsional.
berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Contoh hak tolak. Seorang wartawan AJNN, Mulyana Syahrizal, dilaporkan ke Polres Bioren usai menulis berita penyitaan rumah ex Ditreskrimsus Polda Aceh oleh Mahkamah Syariah. Mulyana Syahrizal dilaporkan oleh Fatimah Suroh yang merupakan keluarga dari T. Saladin. Fatimah melaporkan Mulyana Syahrizal dengan pasal pencemaran nama baik. Namun Syahrizal melalui pengacaranya menjawab, wartawan jangan mau dipanggil-panggil oleh polisi. Kalian itu sama dengan polisi, sama-sama diatur oleh undang-undang. Menurut Kamal, wartawan memiliki hak tolak karena dia merupakan jurnalis. Pihak kepolisian sendiri yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pinardi, mengatakan laporan ini kan berkaitan dengan jurnalistik. Di dalam kasus ini, seharusnya Fatimah Suroh ini harus mengacu pada nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI nomor 2/TP/MAU/2/2017, nomor B/15/11/2017 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Seperti yang disampaikan Dewan Pers bahwa sengketa yang sedang dipersoalkan merupakan ranah jurnalistik. Contoh hak jawab terjadi misleading penjualan dalam berita bertajuk dugaan maling uang rakyat di Garuda. Peter Gonta diperiksa Kejagung terkait pengadaan AT72-600. Berita tersebut dimuat pada 5 Februari 2022 pukul 10.42 WIB. Terkait dari itu, Dr. Dodi S. Albukadir selaku kuasa hukum Peter Franz Gonta menyampaikan hak jawabnya sebagai berikut, bahwa berita yang terbitkan oleh pikiran rakyat telah merugikan dan mencemarkan nama baik klien kami, serta menghina harkat dan martabat klien kami, keluarga, serta pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan nama baik kredibilitas klien kami, bahwa pikiran rakyat selaku pers nasional memiliki kewajiban untuk melayani hak jawab serta hak koreksi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pers. Pasal 5 ayat 2 pers wajib melayani hak jawab. Pasal 5 ayat 3 pers wajib melayani hak koreksi. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers, bersama ini klien kami sampaikan hak jawab dan hak koreksi yang melekat kepada klien kami sebagai pihak yang dirugikan oleh kekeliruan informasi yang tertera dalam berita dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa berita merupakan suatu informasi hasil daur ulang dari informasi yang pertama kali diterbitkan oleh lembaga kantor berita nasional antara yang ditulis oleh jurnalis Laili Ramawati dengan editor Chandra Hamdani Nur tertanggal 4 Februari 2022 dengan judul Kejagung periksa Peter Gonta sebagai saksi terkait korupsi Garuda. Bahwa tindakan pikiran rakyat menambah pras. Dugaan maling uang rakyat di Garuda tersebut bukan tindakan yang bersifat tendensius dan mengandung kekeliruan informasi yang dapat menyesatkan pembaca, mengarah kepada fitnah yang merusak nama baik dan kehormatan diri pada pribadi klien kami. 2. Bahwa berita yang diterbitkan oleh pikiran rakyat dengan judul dugaan maling uang rakyat di Garuda, Peter Gonta diperiksa Kejagung terkait pengadaan AT72-600 mengandung unsur kekeliruan informasi pemanggilan Kejagung terhadap klien kami adalah dengan permintaan keterangan klien kami sebagai saksi. 3. Bahwa berita telah melanggar kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.